Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat buat sobat-sobat JCC Media 79. Kapanpun, dimanapun menyaksikan podcast ini, saya ucapkan sobat JCC dalam keadaan sehat walafiat, Men. banyak rezekinya. Amin. Oke. Udah lama kita nggak melakukan podcast. Ya, aduh, iya. Mas Kusno. Dan saya satu mingguan ini, satu minggu lebih lah, Lebih 2 minggu. tidak goes karena ada Nggak goes, kesibukan. Kebetulan teman-teman BCC saya lagi panen padi, jadi goesnya di pending dulu. Mas Kusno kemarin habis ikut Ciremai Outer Loop minggu kemarin ya. Kalau sampai rumah lagi berapa kilometer itu kira-kira? Kalau nyampe ke rumah lagi, Iya, 200 ada ya. jadi untuk total dari keseluruhan ini mah dilihat dari aplikasi aja. Iya. Itu tuh totalnya kalau nggak salah 204 km. Nah, sobat JCC 204 km, kebayang nggak itu? Oke, kali ini rekan saya dari JCC, Mas Kusno, akan berbagi pengalaman mengenai perjalanan kemarin di Ciremai Outer Loop bersama tim Hore kemarin ya. Kebetulan saya nggak ikut, hanya Mas Kusno yang ikut, jadi kita mintai pengalamannya dari Mas Kusno. Boleh lah. Oke, sobat JCC, kita langsung ke Mas Kusno. Gimana Mas Kusno pengalaman mengikuti Ciremai Outer Loop kemarin? Untuk pengalaman ya. Iya. Kalau pengalaman sih yang pasti luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Karena emang dari segi jarak mungkin itu jaraknya sangat luar biasa. Terus juga untuk medannya sekarang lebih ekstrim banget. Iya, iya. Lebih ekstrim. Karena di jalur pas menuju ke Jati Gede di pemukiman petani tembakau, itu jalannya rusak. Oh, waktu kita dulu itu waktu ke Tegal Jaro. Tegal Jaro masih bagus. Masih bagus. Buat turunan juga itu kan enak kalau waktu dulu mah. Iya. Kalau sekarang sama sekali nggak bisa. Jalannya itu udah rusak gara-gara kendaraan proyek. Ada Di proyek situ. baru di situnya ya. Ada proyek baru. Terus juga itu bebatuannya bukan kerikil, bukan juga tanah, tapi batu-batu lancip. Jadi Bahaya untuk ya buat road bike ya, itu ya. kemungkinan kita nggak bisa cepat kalau lewat situ. Udah treknya naik, jalannya juga seperti itu. Jadi kita habis waktunya di situ. Iya, betul. Waktu dulu tuh ke Tegal Jarong tuh tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Iya, setahun Iya, yang lalu. Iya, masih bagus Tiga itu orang. jalannya. Masih enak. Ya, oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau ke sana, kalau dari ke Jati Gedenya bagus nggak? Kira-kira? Nah, kalau untuk rute Jati Gedenya itu masih bagus. Oh, masih bagus. Masih enak, teman-teman, masih ya. bagus. Kalau mau ke wisata Jati Gede, jalannya masih bagus. Cuman dari Pokoknya mah habis ini aja. Puncak Permata Enggak, masih Masuk- di bawahnya. masih di bawahnya. Pokoknya pas nggak tahu sih nama desanya desa apa, yang jelas di situ tuh ada tulisan petani tembakau. Oh. Udah pas desa itu hancur banget jalannya, nggak bisa dilalui sama road bike. Kalau teman-teman JCC mau ke sana, ingat kalau ada tulisan penai tembakau itu harus siap-siap, Siap-siap. jalannya agak-agak kurang bagus gitu ya. Setelah itu aja ada proyek-proyek pembuatan apa tuh batu-batu, Alam. penggilingan batu tuh. Penggilingan Iya, batu. kayak gitu tuh. Udah kesananya udah rusak semua. Oh iya, luar biasa ya. Tapi kalau dari Jatibarang ke Majalengka nggak ada masalah, lipat ya. Aman. Aman ya. Kalau untuk itu sih aman, paling hanya angin-angin aja. Iya. Ya untuk rute ke situ dari Jatibarang ada Kadipaten aman. Iya. Cuma waktu kemarin saya mengalami trouble di bagian jok, apa tuh namanya? Saddle tuh? ya? Iya. Itu tuh penguncinya nggak pas sama dudukannya. Jadi pas ada lubang, si dudukannya itu geser dari posisinya. Jadi klemnya ya, iya, tergeser. jadi si sadelnya itu kan jadi apa namanya, goyang-goyang. Goyang. Jadi nggak bisa didudukin, goyang-goyang. Akhirnya di loading lah saya, didorong karena ketinggalan jauh. Mendingannya Luar masih biasa sekali. jalannya masih rata teman-teman. Masih rata. Iya. Kalau jalannya yang turunan ekstrim itu bahaya lagi gitu. Kalau posisi duduknya nggak betul lah, itu akan berbahaya buat handling di depan. Iya, benar.
Itu juga susah. Iya iya. Oke, teman-teman JTC itu baru sampai langsung aja ya kita ngobrolnya langsung ke yang luar biasanya ini. Kalau biasa. dari Jatibarang ke Kadipaten masih biasa, paling angin-angin sedikit lah, masih pagi kan nggak terlalu besar. Nah mulai naik ke Jati Gede masih biasa, karena jalurnya masih bagus ya. Nah untuk jalan, oke, Oke bagus. ya, bagus ya. Cuma itu tadi yang namanya wilayah-wilayah perbukitan, Bukitan ya paling halangannya itu tadi naiknya itu. Nah, dulu setahun yang lalu saya Mas Kusno terus kemudian Mas Arif, Mas Arif juga pernah ke sana. Itu tanjakannya juga emang agak luar biasa sih. Walaupun nggak ekstrim naik, tapi landai-landai itu juga landainya bukan landai yang santai, tapi padahal itu naik ya. Iya. Lumayan tinggi. Terus juga itu poin plusnya nih ya Pak Maman ya. Hmm. Waktu dulu kan saya banyak dorongnya tuh. Iya. Waktu dulu. Nah kalau sekarang saya sama sekali nggak dorong. Kita goes aja terus. Iya. Goes aja terus. Cuma kendalanya itu teman lama datang lagi. Ini teman-teman, teman lama. Kakinya kram lagi. Aduh itu ampun. Bete banget kalau misalkan si kram itu datang. Apalagi kalau kram tuh kakinya kanan kiri kena semua. Iya. Ya udah. Hanya rest. Jalan lagi, ngelewatin tanjakan, rest lagi, jalan lagi, ngelewatin tanjakan, rest lagi. Jadi nggak bisa Nah, maksa jalan terus. Pastinya sobat-sobat JCC, apakah pernah yang mengalami kram nggak kira-kira? Kira-kira apa sih Mas Kusno? Sebab awalnya dari kaki itu bisa kram. Sebenarnya kalau untuk dari teori dokter siapa ya dulu ya dari tim Hore itu, dia pernah bilang kalau untuk kram itu biasanya karena kurang tidur. Oh. Itu penyebab utama, terus kelelahan, faktor kelelahan juga. Terus udah emang tenaga udah puncaknya lelah. Iya, Itu pernah bilang. Yang terpenting mah dari tidur itu. Jadi ada yang bilang juga 4 hari sebelum kita goes jauh atau goes nanjak, itu tidurnya harus rutin. Terus perbanyak makanan yang mengandung karbohidrat, kalori supaya tenaganya ada. Itu. Sebelum 4 hari sebelum kita goes jauh seperti itu. Nah itu teman-teman, sobat-sobat JCC, kita berbagi pengalaman. Siapa tahu dari sobat-sobat JCC Media 79 mau mengadakan tur sepeda jauh di atas 100 kilo gitu ya. Jadi ingat, jam tidur jangan terlalu malam, jangan. 4 hari ya, 4 hari sebelum hari H. Nah itu dia. Kemudian makan juga harus memenuhi syarat tadi ya Mas Kusno ya. Benar ya. Iya, itu dia. Nah, berarti intinya kalau kram itu sudah puncaknya dari lelah capek ya. Udah. Iya. Cuma kalau untuk diri saya pribadi, kram itu sudah terbiasa. Enggak cuma di kaki aja. Iya, iya. Di badan juga sama kram. Karena kenapa? Saya dulunya kan riwayat kegiatan saya sebelum bersepeda itu fitness. Jadi kemungkinan yang namanya kram itu sudah biasa. Jadi kalau misalkan hanya orang biasa tanpa ada riwayat fitness, ya itu tadi penyebabnya. Kalau untuk saya mah ya susah buat ngilanginnya. Tapi saya udah ada satu cara untuk ngilangin menangani kram tersebut. Ada Tips teman-teman dengarkan. Jadi gini, kalau untuk pas udah nanjak itu tekanannya itu kan bisa berkali-kali lipat. Itu baru kita mulai kerasa dari di kaki maupun di otot bagian kaki lah intinya. Itu pas sudah terasa, itu gunakan beberapa ganti tipe gaya mengayuh sepedanya. Gayanya tuh ganti. Kan ada 2 yang saya tahu ya. Kalau yang pertama itu menginjak, yang kedua itu menarik. Ya. Kalau misalkan pas menginjak, itu yang sakitnya itu di bagian paha atas. Kramnya tuh mulainya tuh paha atas. Jadi diusahakan untuk bagian yang menginjak, tipe yang menginjak dikurangi, dibantu dengan yang menarik. Ya. Kalau misalkan yang nariknya itu juga mulai kerasa lagi, kalau yang narik itu kerasanya di paha bagian bawah. Itu lebih kerasa paha bagian bawah. Jadi kita gunakan sebaliknya juga. Nah, seperti itu. Itu teman-teman JCC, tips dari Mas Kusno, pengalaman dari Mas Kusno untuk mengatasi kaki kram.
Nah, itu kalau pakai pedal klit. Pedal klit. Nah, Ya. kalau tidak pakai pedal klit, Kalau ya, tidak pakai pedal klit, kalau udah mentok nggak bisa ditarik, itu kan nggak bisa ditarik. Iya, ditarik, ya. Ya apa boleh buat, kita turun, Oh, dorong istirahat, aja, nggak usah istirahat. dipaksa. Iya, jadi jangan dulu berhenti, turun dari sepeda, tapi gunakan masih didorong ya. Iya. Jangan sampai berhenti total, bahaya karena perlu recovery. Benar, Ya. seperti itu, kurang lebih. Iya. Ini mah berdasarkan dari saya pribadi, mensiasati suatu apa namanya teman lama Teman itu. lama, iya. Aduh, Teman susah. lamanya kram teman-teman. Itu sudah biasa, hampir tiap kali minggu yang namanya kram pasti. Kalau gue naik ketemu sini ya. Pasti Kalau flat sih enggak. Kalau flat mungkin bisa ditangani kalau flat. Terutama naiknya itu. Teman-teman lihat Mas Kusno di sini deh. Ini keren sekali. Oh ya, yang motonya Mas Irwanto ya? Mas Irwanto, ini luar biasa loh ini fotonya Mas Irwanto tuh. Terima kasih Mas Irwanto ya. Oke, Mas Kusno. Tadi kan langsung ke Jati Gede ya? Jati Gede ya. Nah, berangkat jam berapa dari Jati Barang kemarin? Kalau yang dijadwalkan itu jam 6 pagi kita harus start. Cuma kan ada beberapa orang yang nggak bisa. Kayak saya aja telat 13 menit sampai ke rumahnya Coach Eko itu telat 13 menit. Karena emang semalamnya saya habis begadang juga sih sampai jam 1. Jangan ditiru ya. Sampai jam 1 malam habis begadang. Terus juga emang banyak rekan-rekan yang lainnya yang masih pada ada urusan tersendiri. Jadi berangkat dari Coach Eko, dari Tikum titik kumpul itu kita jam 7. Oh, pantesan saya lihat di update status pertama tuh nggak ada Mas Kusno fotonya tuh, nggak ada ya? Iya, nggak ada. Iya. Jam 7 itu berangkat. Nah, berangkat jam 7 ya. Mm-hmm. Terus sampai pit stop pertama di mana itu? Pit Istirahat stop tuh. pertama itu gara-gara sadel ya itu Oh, di sadel ya. di Kadipaten. sebelum Kadipaten itu kan ada hotel apa tuh yang besar tuh Horizon atau apa, kita di depan Alpanya aja. Oh. Tapi sebelum sesudahnya jadi 7, nggak tahu desanya desa apa, sudah jadi 7 sebelum Kadipaten. Kadipaten. Kita rest di situ. Ya karena ada trouble saja ya. Trouble, Biasanya iya. dari sini pit stopnya langsung Kadipaten. Kadipaten Itu biasanya. gara-gara ada trouble aja. Nah, lanjut ke langsung belok kanan ya. Langsung belok kanan, ya, ya, lurus. arah perbatasan Majalengka Sumedang ya. Ya. Majalengka Sumedang. Langsung belok kiri naik terus. Terus, aduh itu ampun. Ya. Tadi udah ceritakan sama Mas Kusno langsung ke Jati Gede. Jadi gede. Istirahat di mana? Nah kita istirahatnya itu di Bukit Indah. Oh, Bukit Indah. Iya, Bukit Indah istirahat itu itu di Bukit Indah. Bukit Permata lokasinya aja. Ya seperti di situ. Di situ ada banyak wisata-wisata sih. Tapi kalau saya mah berarti di tulisan yang Bukit Indahnya di situnya. Nah, tips sampai gue sampai apa namanya itu Jati Gede nih untuk sobat-sobat JCC yang mau tur ke Jati Gede, apa sih kira-kira sampai Jati Gede dulu? Bersepeda. Ya, Tips atau gimana? ya apakah langsung ngebut atau santai saja karena posisinya kan jalannya naik gitu tuh. Oh, kalau untuk masalah saran atau Iya. tips, kalau yang mau goes ke Jati Jati Gede, Gede. pakainya sepeda apa dulu? Oh. Kalau misalkan pakai MTB, silahkan, nggak apa-apa. Ya, cocok Kan ya. jalannya juga seperti itu Iya. cocok. Tapi kalau untuk pakai RB, disarankan nggak usah terlalu ngotot, kita santai aja. Iya. Kecuali kalau untuk latihan kayak res, Hmm. mungkin harus bisa ngatur waktu juga. Iya. Kalau untuk res, kalau kita kan hanya sekedar goes liburan, ride to fun. Wah, itu Seperti ride to fun, bukan untuk nyari-nyari kehebatan. Iya, Enggak. Yang penting kita gitu. untuk hiburan teman-teman. Ya, kata Mas Kusno. Kalau teman-teman atlet yang lainnya ya mungkin ya. Ya, terus juga kalau misal apa pas kita udah sampai Jati Gede itu kan rest dulu selama 1 jaman kurang lebih. Kita kan berangkat lagi. Iya. Nah kalau untuk atlet khususnya Mas Santo sama Mas Yusuf Yusuf itu itu. sudah di depan. Kalau untuk Mas Santo dia udah jauh banget. Dia kan atlet tuh. Atlet, untuk Mas iya. Santo itu luar biasa loh. Yang lain mah masih pada belum nyampe Talaga, kalau dia mau udah sampai ke Waduk Dharma. Luar biasa tuh Mas Santo gagah ya. Iya. Kalau saya mah paling belakang aja. Yang Nemenin penting ini fun, aja. ya. Jaga stamina ya. Betul, yang penting itu. Endurance tetap dijaga. Pinter-pinteran kita aja. Iya, manage tenaga. Manage ya. tenaganya itu. Pinter-pinteran kita aja. Ya, Mas Kusno diminum dulu. Oh iya kopinya. boleh boleh.
Ini kopi Aceh teman-teman. Alhamdulillah JCC Media di 9 selalu meminum kopi Nusantara, Nusantara. kopi Aceh. Dan meminum. Terus, nah istirahat sampai jam berapa Mas Kunto di agak apa? Di Jati Gede. Jati Gede itu. Kita istirahat itu sampai jam 1. Jam 1 sudah Siang. mulai ya, Ya. sudah mulai jalan lagi. Ya sholat apa segala macam ya. Ya, udah selesai jam 1 kita Itu berangkat langsung lagi. menuju kemana? Saya belum pernah ke sana itu masalahnya itu. Jadi kita itu restnya di setelah kita apa dari Puncak Indah kan? Ya itu Puncak Indah. Kita lanjut lurus. Ikutin- Kita rest lagi ikutin jalan aja. ikutin jalan itu. Iya. Itu tuh truknya naik turun. Oh sama ya. Jadi artinya bisa yang turunan itu kita bisa manfaatin untuk istirahat. Oh, recovery. Iya, nggak usah digoes kalau saya. Iya. Nah pas naik kita baru goes lagi. Goes lagi. Naik turun seperti itu. Terus kita berhenti lagi di Monumen Lingkar Timur Jati Gede. Oh, monumennya. ada. Ya, kita foto-foto dulu di situ. Setelah itu kita berangkat lagi, naik terus sampai ke wilayah pemukiman desa apa ya itu? Oh itu tuh di yang istirahat tadi tuh masih belum tinggi itu belum? Oh, belum. Oh ada yang tinggi lagi berarti? Pokoknya mah selama rute itu sampai ke Talaga Yang paling tinggi? di bagian pemukimannya sebelum Talaganya sih. Kirain saya tuh di monumen itu paling tinggi kayak. Masih ada lagi. Ada lagi. Pokoknya rute nih kayak gini tuh. Udah kayak gitu aja. Iya. Nggak ada flat-flatnya. Memang beberapa kilometer menuju ke Talaga itu emang udah banyak turunnya sih. Iya. Cuma pas menuju ke situnya tuh luar biasa sekali. Apalagi nggak ada minimarket di situ nggak ada ya? Nggak ada minimarket di situ, nggak ada. Kalau mau ngadem nggak ada. Buat beli es yang plastikan aja nggak ada loh. Di situ Biasa nggak kan ada. kalau kita kalau di jalur agak perkotaan tuh ya, kalau panasnya nggak ketulungan tuh kita berhenti di ya minimarket kemudian masuk ngadem gitu ya. Iya. Kalau di sini nggak ada. teman. Nggak ada di situ. Padahal saya udah tengok-tengok nyari minimarket. Sepertinya kap mesin ini Bu, Dibuka udah, ampun. Berharapnya waktu itu Luar biasa. hujan. Mm-mm. Hujan ternyata nggak hujan. Iya. Panas dia siang. Panas terus. Baik, dari tadi monumen Puncak Jati Gede ya? Iya. Iya, Puncak Permata. Kemudian menuju ke Kalau untuk kalau desa, rute tuh ya ya ke apa? Dari Jati Gede tuh ke Telaga ya, alur rute ya. iya. Kita dari situ dari monumen itu terus naik turun. Itu ke selatan itu. Kalau diperkirakan atau ke arah mana aja? Kalau untuk perkiraan arah, saya juga kurang tahu karena emang di situ cuma ada Satu jalan. satu jalur. Iya. Terus untuk belok-belokan itu hanya gang-gang menuju pedesaan lain. Jadi itu satu jalur. Gitu ya. Tetap naik turun. Nggak ada flatnya, nggak ada. Iya. Naik turun terus. Itu masuk ke Lingkar Timur tuh ya? Udah masuk. Mungkin udah Lingkar masuk. Timur ya? Udah masuk. Luar biasa sekali ini perjalanannya. Sampai ke Talaga itu saya juga nggak full tenaga saya, enggak. Iya. Saya juga di loading. Iya, karena ini jangan gengsi-gengsian teman-teman. Nggak usah gengsi lah. Karena ini ajangnya kita cari happy ya, Cari cari happy. fun, Iya, goesnya. Beda sama yang atlet. Nah, atlet udah jauh dulu. Jauh itu mah udah. Iya. Tanjakan Ya, tuh kita hormati juga permainan. buat atlet tetap semangat ya. Nah, kalau kita ini ya cari happy saja. Cari happy aja. Senang. Pokoknya kalau nggak kuat, acungkan tangan. Daripada nanti terjadi masalah di jalan Iya, acungkan. benar. Kalau di pasar. Ya apa boleh buat lah. Iya. Nah, nanti berjalan terus sampai ke Telaga itu jam berapa? Dari situ tuh. Dari Nah. jam 12 kan ke situ ya. Jam 1. Jam 1 dari Dari jam 1 dari ke Jati Gede sampai ke Telaga ya. Telaga, Kita ya. skip aja ke Telaga. Itu tuh udah jam kurang lebih saya nyampe situ jam 8-an, 8 malam. Oh, karena jalannya rusak. Enggak. Kalau rusak itu pas 7 km menuju ke Telaganya itu rusak. Oh, 7 km. Naik, iya, menuju itu jalan rusak. Berarti dari Jati Gede ke Telaga berapa kilo? Kalau untuk kilo saya juga belum tahu untuk berapa kilonya. Yang jelas Cuma 7 kilo menuju Telaga. iya jalan rusak.
Udah 7 km laginya itu jalan rusak. Oh, itu penyebab sampai Telaga sampai malam itu mungkin salah satunya jalurnya. Jalur rusak. Terus Rusak. satu lagi karena emang terlalu banyak istirahat, yaitu tadi karena tanjakannya itu luar biasa. Luar biasa. Walaupun jalan rata, tapi itu nanjaknya juga itu luar biasa sekali. Jadi kayak khusus kalau untuk saya yang punya riwayat kram terus tenaganya juga kurang hebat, Iya. ya apa boleh buat, kalau lelah ya kita istirahat. Istirahat. Itu tadi. Jadi sampai ke Talaga itu untuk saya jam 8. Itu juga di loading sama Abah. Posisi saya jam tujuan itu setengah 7 jam tujuan masih di warung. Di bawah itu jaraknya kurang lebih sekitar 8 km lah, 8 km atau 7 km menuju ke Talaga. Itu masih di warung, lagi ngopi, lagi ngumpul semua di situ. Itu tuh masih kelihatan ininya apa? Apa namanya? Jati gedenya masih. Oh ya udah jauh, Udah itu. jauh ya? Udah nggak kelihatan udah masuk pemukiman perhutanan. Tapi 8 kilo lagi, kebayang 8 kilo tuh jauh Naik, itu. itu naik. Iya. Luar biasa. Saya sempat berpikir secara apa ya? Bisa dibilang sombong lah, belaga. Berpikir secara belaganya. Pas waktu nyampe ke kilometer 74, saya nanya kan ke rekan saya itu, punten ini berapa km? Udah 74 km katanya. Dari rumah. Dari rumah. Saya berpikir seperti ini. Padahal 74 km, saya udah biasa gue 100 km. Iya. Tapi ini perasaan saya kayak gue di atas 100 km. Iya. Waduh, luar biasa sekali. Mungkin karena itu tadi, treknya jalan rusak, terus naiknya itu ya ampun, karena emang pertama kali saya lewat situ tuh pertama kali. Iya. Saya masih buta jalan, nggak tahu ini gimana, saya nggak tahu. Ikutin rute aja udah. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Apalagi udah kondisi jam berapa itu? Nah, kalau pas di warung ya, sebelum kita ke Telaga, Iya. pokoknya pas waktu 8 kilo menuju Telaga. iya rekan-rekan itu tuh quest itu udah jam 5 lebih. Oh, sore. Iya, saya udah istirahat dengan rekan saya, yang beberapa orang sih udah nyampe di atas duluan ya, karena emang ada yang beberapa di loading duluan. Iya. Nah itu tuh pas kita nunggu, karena di belakang masih ada 3 orang lagi, Iya. kita nunggu sampai 2 orang datang itu jam 6, 1 orang lagi nyampe setengah 7. Maghrib. Itu di warung itu tuh, di warung. Kita juga bingung di warung itu mau pesen apa, hanya kopi aja sama kerupuk. Jadi perut lapar juga makannya kerupuk aja. Iya. Kalau saya kebayang Mas Kusno, kondisi capek, lelah, malam, gelap. Satu lagi, hujan. Itu yang saya nggak mau itu hujan. Hujan itu. Wah, pokoknya mah jam 5 lebih itu mulai gerimis. Setelah itu hujan besar. Ya, kalau hujannya siang masih enak. Masih Kalau malam lampu sepeda pun nggak maksimal ya. Luar biasa. Apalagi jalannya naik turun bahaya. Gini nih, ada cerita nih ya. Nah, cerita teman. Pas waktu kita istirahat sama Fajri di desa apa ya, kurang tahu desanya, yang jelas itu toko penjual makan. Makan. Kita istirahat di situ lama. Karena kram kambuh lagi kan. Iya. Istirahat lama. Udah sore, udah gelap karena mendung. Itu cuaca dingin berarti ya? Dingin banget. Maksudnya di ketinggian ya? Iya, dingin banget. Ketinggian. Cuaca udah gelap. Saya mau ngambil dong sama ke motornya Pak Ku, saya kan nitip di situ tas. Ngambil lampu. Ternyata lampunya itu pas saya mau ngambil kunci, pas trouble si jok itu, Iya. lampunya kepencet. Nyala terus. Nyala terus, pas diambil baterainya habis. Kebayang nggak itu, rekan-rekan semua? Udah mau maghrib, gelap karena mendung, lampu depan nggak ada. Bayangin aja dulu, jangan dirasain. Gelap gulita dong. Wah, luar biasa. Ini kalau di perkotaan nggak terlalu masalah, nggak Nggak pakai lampu depan. Tapi kalau ini bicaranya hutan, desa yang perbukitan, jalan naik turun, lampu nggak ada. Aduh, ini panik banget. Panik banget. Cuma ya alhamdulillahnya pas nyampe warung itu masih kelihatan gitu jalannya. Oh, masih remeng-remeng. Iya, kelihatan. Masih kelihatan. Setelah udah nyampe warung kan, udah nyampe warung semua. Hujan semakin deras. Angin juga selalu berhembus keras. Iya. Dingin. Dingin. Saya nggak kuat.
Karena emang nggak pakai jaket, hanya pakai jersey aja. Jersey itu kan bahannya kan tipis, Iya, tipis. apalagi habis diguyur hujan. Wah, saya sampai menggigil, Oh, iya pun lah. nggak kuat. Akhirnya kita putuskan 7 kilometer menuju ke Talaga, di loading semua. Demi menjaga keamanan Dan iya, kesehatan juga sih. kesehatan juga. Masalahnya kondisi udah malam teman-teman. Ya. Tidak sesuai ekspektasi lah Iya. untuk kondisi. Ya karena situasi jalan ya, ada yang mungkin belum disurvei atau gimana ya? Kayaknya nggak ada yang survei. Survei ya. Cuman Soalnya dulu, semua mungkin pada hati-hati. pengalaman dulu sebelum udah ke sana mungkin agak bagus jalannya ya. Iya. Di rencana bagus sesuai dengan rencana, tapi pas sekarang ke sana Kaget. jalannya kaget kayak rusak gitu. Karena ada proyek di sana, proyek baru. Ada ya. Oh, jadi jalannya rusak. Seperti itu. Akhirnya di loading semua sampai ke Talaga, kumpul jam 8 malam. Kita makan dulu kan di situ. Terus kita rundingan juga Iya. untuk masalah pulangnya. Karena udah jam 8 malam, mau digoes juga Subuh. udah nggak Nyampe tahan. ya. Mungkin nyampe Iya. rumah kayaknya pagi kayak sih. Lagi Telaga itu berarti masih di Majalengka ya? Majalengka. Hujan nggak berhenti-berhenti. Majalengka itu kalau siang ya, kalau dari kota Majanya no, bukan di Telaganya. Telaga kan masih sana lagi. Sananya jauh ya, lagi. kalau Maja kita. Dari Telaga saja siang hari digoes sampai rumah itu sekitar bisa nyampe 5 jam, 4 sama 5 jam. Itu siang, kondisi siang. Tapi kalau malam dari Telaga jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, wah mungkin lebih, sampai jam 2 malam, jam 3. Pokoknya mah rute kemarin tuh nggak sesuai ekspektasi. Tapi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Menurut saya pribadi itu luar biasa. Tugas kemarin. Yang banyak pengalaman yang didapat. Banyak pengalaman. Ya. Ya, itu. Oke. Sampai rumah jam berapa kemarin? Sampai rumah. Sampai Jati Barang. Kalau sampai jadi barang. Kalau sampai jadi barang itu kita jam 12 malam lebih beberapa menit. Iya. Sampai jadi barang itu jam 12 malam. 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 5 jam lah ya. Kurang lebih segitu. 5 jam tuh naik mobil. Ya emang benar-benar jauh Telaga itu jauh. Jauh, Mas. Dari kota Majalengkanya dia jauh. Nah itu. Telaga. Belum lagi jemput atlet ya. Ya, Mas Santo kan Mas Santo. masih ada di Waduk Dharma. Jadi dijemput salah satu rekan kita jemput. Udah sampai Kuningan Mas Santo. Luar biasa lah Mas Santo. Mungkin kalau misalkan Mas Santo nggak nunggu, dia pasti udah sampai rumah. Iya. Karena nunggu kan jadi lama. Iya. Luar biasa. Oke Mas Aksno, udah pengalaman udah berbagi dengan lumayan. Saya juga ikut-ikutan merasa apa ya? Perasaan sensasinya. Sensasinya tuh ya dari cerita itu. Luar biasa. Luar biasa. Saya pernah waktu ya bareng sama Mas Kusno dulu tuh tahun yang lalu ke Tegal Jarong dari rumah jam berapa? 6:30 ya. Jadi, Jam 6 lebih tapi nggak 6, nyampe jam ya. 7. Nggak nyampe jam 7. Sampai Tegal Jarong, Tegal Jarong itu jam 11-an. Kurang lebih ya. Iya, itu masih di bawah Tegal Jarong tuh. Belum sampai Bukit Permata. Belum. Iya, Masih di bawahnya. Masih di bawah itu. Terus mungkin juga 1 jam lagi. Itu tuh kita tuh salah rute. Seharusnya ke Bukit apa? Bukit Permata. Iya, seharusnya ke situ. Mampirnya ke Tegal Jarong, itu salah rute juga sih. Iya, karena memang yang penting tujuannya ke Jati Gede udah. Gede lah. Yang penting itu tujuannya. Iya. Oke, teman-teman GCC, sahabat GCC dimanapun berada, tadi sudah kita saksikan pengalaman Mas Kusno yang mengikuti Ciremai Outer Loop bersama tim Hore. Pengalaman sangat luar biasa. Jam 7 sampai jam 1 malam. Luar biasa sekali. Luar biasa. Iya. Tapi tetap semangat buat teman-teman khususnya tim Hore pada umumnya. Indramayu bersepeda. Kita bisa simak pengalaman dari Mas Kusno betapa perjuangannya mencapai sampai itu. Salah satu lagi perjuangan melawan keramnya juga. Keramnya tuh. Tadi kan udah kita simak tips dari Mas Kusno mengenai menangani keram saat
bersepeda. Tadi ada tinggal berubah arah pedaling ya. Iya, Biasanya, tipe Pak? Iya. menggoes aja tipe-tipe. Iya. Karena ada dua tipe tuh. Iya. Dorong, dorong, Tarik. atau cek ya, cek, Injak sama narik. Itu kalau pakai klip. Pakai klip ya. Tapi kalau nggak pakai klip ya kan nggak bisa narik, jadi kita harus Turun aja. Istirahat kemudian jalan kaki sebentar, recovery. Jangan sampai duduk, wah nanti takutnya jadi kram beneran kalau nggak di recovery. Ya mungkin teman-teman itu saja. Ada pengalaman yang Paling ini aja untuk kesan dan pesannya ya. oh ya itu tuh. Kalau untuk kesan, yang pertama itu udah pasti kesannya luar biasa. Luar biasa. Karena saya baru pertama kali yang namanya gue rute ke situ baru pertama kali. Lingkar Timur lulusan baru pertama kali. Untuk tanjakan yang seperti itu juga pertama kali. Yang rutenya naik turun pertama kali. Terus juga untuk masalah kayak trouble seperti itu, saya nggak anggap itu suatu masalah sih. Iya. Itu sebagai ya bunga-bunga aja lah Iya. di dalam suatu rute itu aja. Nah untuk pesannya, untuk teman-teman gue semua, jangan pernah berpikir kalau gue itu menyiksa diri. Jangan pernah berpikir seperti itu karena setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ya, Gini aja, bayangin saya, gue berangkat dari rumah jam 6, terus berangkat lagi pulang ke rumah lagi jam 1 malam, itu kan perhitungannya kan 18 jam ya. 18 jam. Besoknya kerja. Cuma perasaan seperti orang tersiksa itu tertutup gara-gara saya itu senang, Ya, betul. happy, tertutup semua. Rasa sakit, rasa lelah di pagi hari itu hilang semuanya. Kalau misalkan kita melihat foto-fotonya dari Mas Irwanto itu terutama. Terima kasih Mas Itu hilang Irwanto. semua. Terima kasih ya untuk Mas Irwanto ya. Itu luar biasa, itu luar biasa sekali. Pokoknya mah jangan pernah berpikir, wah, gue jauh banget, bisa diri aja. Apa nggak capek ya? Apa kayak nggak usah dipikir seperti itu. Setiap orang beda-beda. Iya. Gimana kita menjalani aja. Kalau kita mah gue seberapa jauh pun, kalau selagi sayanya masih senang masih ya. bisa mengikuti, akan terasa santai aja, biasa aja. Walaupun tanjakannya tinggi juga kalau dilakonin mah biasa aja. Biasa aja. Awal lihat tanjakan tinggi seperti itu di wilayah menuju ke Padepokan Antigalau. Itu tanjakan menurut saya pertama kali saya lihat tanjakan yang tingginya seperti itu di situ. Tapi pasti dilakonin Pasti goes biasa aja. Jadi nggak sesuga yang gitu ya. dibayang-bayangin di otak tuh enggak. Biasa pasti udah digoes ya biasa aja. Yang penting mah jalanin aja udah. Nggak kuat turun, nggak kuat lagi dorong udah. penting Itu yakin. aja. Penting yakin. Yang penting Kata yakin. kakek, yakin. Iya. Terus satu lagi Paman. Ya, siap. Ini mah slogan aja ya. Mungkin semua slogan sama. Iya. Tapi ini slogan yang paling penting pada saat goes jauh. Nah, gitu. Untuk rekan-rekan semuanya, tetap semangat walau tanpa penyemangat kayak saya. Wow. Ingat teman-teman, nanti ditulis di sini ya. Nah, di videonya. Ya, tidak ada. Oke, terima kasih Mas Kusno telah berbagi di JCC Media di 9 Podcast yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kerjanya ini. Pulang kerja. Pulang kerja. Oke, teman-teman JCC Media 9 dimanapun kalian berada, mungkin sampai sini dulu perbincangan saya dan Mas Kusno di pengalamannya kemarin di Ciremai Outer Loop ya, tanggal 27 Maret kemarin ya. Oke, sampai ketemu teman-teman semua di podcast atau di vlog cycling berikutnya. Sampai ketemu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sehat selalu. JCC Media 9. Ya.